Selamat siang, saya ucapkan kepada Dewan Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya mencoba untuk mempresentasikan pada ujian sidang tertutup disertasi saya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Sutrisna, tempat tanggal lahir Tangerang 21 Juli 1974, dan saya saat ini bekerja di Universitas Budi Dharma Tangerang. Terima kasih saya ucapkan kepada promotor saya, Profesor Dr. Insinyur Nandan Lima Krisma MM, dan juga ko-promotor saya, Dr. Indro Bahtiar SMA, yang sebelumnya waktu bulan November 2022 sudah menyetujui proses ujian sidang tertutup saya pada hari ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan disertasi yang saya sudah coba teliti, yaitu pengaruh harga, merek dagang, dan kualitas produk terhadap nilai pelanggan serta implikasinya pada loyalitas pelanggan perusahaan penjual beras di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Latar belakang penelitian ini memang saya membahas tentang kompetisi antar perusahaan beras yang mungkin saat ini makin terbebani oleh bagaimana kondisi suplai bahan baku, kemudian kualitas, dan juga kapasitas produksi yang mungkin saat ini semakin sempit ceruknya. Kemudian juga ditambah pelaku industri yang mempunyai dana banyak, mereka menjadikan pasar menjadi oligopoli. Padahal Indonesia merupakan salah satu 3 besar di dunia di bawah Cina dan India. Pada identifikasi masalah yang saya sampaikan ini ada beberapa hal yang coba saya sampaikan, bahwa ada faktor terkait dengan masalah harga, indikasi persepsi pelanggan terhadap informasi suatu merek dagang, kemudian indikasi terkait dengan kualitas beras yang berpengaruh terhadap nilai pelanggan, indikasi terkait dengan harga yang membentuk pelanggan loyal pada perusahaan, indikasi faktor merek yang menciptakan pelanggan yang loyal, indikasi kualitas barang yang dapat berpengaruh terhadap pelanggan. Kemudian ada lagi indikasi tingginya loyalitas pelanggan yang dipengaruhi oleh pelanggan. Ada indikasi variabel harga beras, merek beras, kualitas beras secara bersama-sama berpengaruh terhadap positif terhadap nilai pelanggan. Dan terakhir, adanya indikasi variabel harga beras, merek, kualitas beras, dan nilai pelanggan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap terciptanya pelanggan yang loyal. Pembatasan masalah yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana pengaruh harga, merek, dagang, kualitas produk terhadap nilai pelanggan, serta implikasinya pada loyalitas pelanggan pada perusahaan penjual beras di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Perumusan masalahnya saya sampaikan terkait dengan bagaimana apakah terdapat pengaruh harga terhadap nilai pelanggan, apakah terdapat pengaruh dari dagang terhadap nilai pelanggan, apakah ada pengaruh kualitas produk terhadap nilai pelanggan, apakah terdapat pengaruh harga, merek dagang, kualitas produk secara bersama-sama terhadap nilai pelanggan pada perusahaan penjual beras di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, apakah terdapat pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan pada perusahaan penjual beras di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, apakah terdapat pengaruh merek dagang terhadap loyalitas pelanggan, apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan, apakah terdapat pengaruh nilai pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, dan apakah terdapat pengaruh merek harga, merek dagang, kualitas produk, dan nilai pelanggan secara bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan. Tujuan penelitiannya yang pertama menguji dan menganalisis pengaruh harga terhadap nilai pelanggan, menguji dan menganalisis pengaruh merek dagang terhadap nilai pelanggan, menguji analisis pengaruh kualitas produk terhadap nilai pelanggan. Yang keempat, menguji dan menganalisis pengaruh harga, merek dagang, kualitas produk secara bersama-sama terhadap nilai pelanggan. Menguji dan menganalisis pengaruh merek dagang terhadap kualitas pelanggan dan pada perusahaan penjual beras di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Yang ketujuh, menguji dan menganalisis kualitas produk terhadap kualitas pelanggan. Yang kedelapan, menguji dan menganalisis pengaruh nilai pelanggan terhadap kualitas pelanggan. Dan yang kesembilan, menguji dan menganalisis pengaruh harga, merek dagang, kualitas produk, dan nilai pelanggan secara bersama-sama terhadap kualitas pelanggan pada perusahaan penjual beras di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Tinjauan teorinya pertama terkait dengan citra merek, bagaimana persepsi dan keyakinan yang dilakukan oleh konsumen seperti tercermin dalam citra merek, bahwa didefinisikan segala hal yang terkait dengan mereknya.
Kemudian bicara sebelumnya harga ya, harga merupakan prestasi pelanggan terhadap pembeli terhadap harga yang ditetapkan pada perusahaan penjual beras. Kemudian bagaimana tinjauan kualitas produk, bagaimana kemampuan suatu produk dalam memperagakan fungsinya. Hal ini termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan dan kemudahan pengoperasian, reparasi produk juga atribut produk lainnya. Kemudian customer value, nilai selisih antara penilaian pelanggan perspektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatif yang lainnya. Kemudian loyalitas pelanggan, loyalitas konsumen adalah kelekatan pelanggan pada suatu merek, pemberi jasa ataupun entitas lainnya. Pada penelitian ini, pada disertasi ini, objek penelitiannya adalah bagaimana menjadi variabel bebas dalam penelitian ini harga, merek dagang dan kualitas produk. Sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah nilai pelanggan dan loyalitas pelanggan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan beras di wilayah di 3 wilayah, yaitu Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Kemudian observasinya meliputi pembeli langsung, pembeli industri, pengelola perusahaan pedagang beras, perusahaan pesaing dan impor beras dan beberapa negara, serta sumber masuk beras di 3 wilayah. Kemudian sedangkan time horizon dalam penelitian ini adalah proses transaksional dilakukan berdasarkan satu waktu. Populasi dan sampel penelitian dalam penelitian ini penulis terdapat 5 variabel dengan 57 indikator parameter dan ukuran sampel yang diperlukan sebanyak minimum sebesar 200 responden dengan 57 indikator dan 5 rasio atau variabel. Dimensi variabel harga yang penulis tulis di sini sudah ditampilkan. Kemudian ada dimensi merek dagang, dimensi kualitas produk, dimensi customer value atau nilai pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Kemudian kriteria pengujian hipotesis yang peneliti lakukan. Yang pertama adalah pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis nilai hitung atau statistik, dari hasil pengolahan data dan bantuan permohonan Israel versi 8.0, yaitu di atas lebih dari 1.96 untuk nilai hitung dan untuk nilai P di bawah 0,05. Dari karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, di sini penulis sudah menampilkan ada sejumlah 82 pria dan 118 wanita. Total 200 responden. Kemudian karakteristik berdasarkan pendidikan yaitu 110 SMA, 8 D3 dan S1-nya itu 72 orang. Kemudian usia ada rentang 17 sampai 25 tahun 31 orang, 26 sampai dengan 34 tahun itu 152 orang, dan 35 sampai 43 tahun 14 orang. Dari total responden yang sudah peneliti minta untuk memberikan analisis respondennya itu, memang ini merupakan generasi ketiga di era saat ini, di mana perusahaan mereka yang mereka jalani sudah berjalan sekitar mungkin sudah 70-an tahun ya. Rata-rata seperti itu di distributor yang memang penulis datangi. Kemudian dari deskripsi penilaian responden terhadap nilai variabel harga, di situ ada hal yang sudah indikator, min indikator dan juga syarat min variabelnya itu penulis mendapatkan min per dimensinya itu 3.50 untuk variabel harga. Kemudian untuk responden terhadap variabel merek dagang, min variabelnya 3.58. Kemudian untuk min variabel kualitas produk itu 3.34. Kemudian variabel nilai pelanggannya 4.09 dan terakhir variabel loyalitas pelanggannya 3.97. Kemudian pengujian kelayakan model CFA variabel harga. Di sini penulis ada GFI, ada RMCA, GFI 0,90 dengan hasil definisi 0,95 berarti good fit. Kemudian RMCA 0, di bawah 0,08, nilai estimasinya itu ternyata 0,07 berarti good fit. Kemudian ada lagi NNFI, NFI, AGFI, RFI, IFI dan CFI, semuanya good fit. Begitu pula dengan variabel-variabel yang lain,
semuanya penulis sudah menemukan semuanya good fit. Kemudian standar full model. Di sini penulis mendapatkan dalam full model ini bahwa bagaimana pengaruh harga terhadap nilai itu 0,51, kemudian pengaruh harga terhadap loyalitas 0,59, kemudian bagaimana pengaruh merek terhadap nilai pelanggan 0,34, bagaimana pengaruh merek terhadap loyalitas 0,01, dan bagaimana pengaruh variabel kualitas terhadap nilai pelanggan yaitu 0,02, dan kualitas terhadap loyalitas 0,24. Kemudian juga di situ penulis membuat dalam full model ini bagaimana pengaruh nilai terhadap loyalitas pelanggan yaitu 2,01. Di sini terlihat bahwa bagaimana variabel yang menghubungkan antara nilai-nilai ini membuktikan bahwa nilai pelanggan memediasi antara harga, merek, dan kualitas. Kemudian ukuran kesesuaian model keseluruhan, hybrid model system. Bagaimana GFI lebih dari 0,90 untuk hasil estimasinya 0,91, hasil kesimpulannya adalah good fit. Kemudian RMCA di bawah 0,09 dan hasil estimasinya 0,08 good fit. Begitu pula NNFI, NFI, AGFI, RFI, IFI, dan CFI semuanya good fit. Dari pengujian hipotesis signifikansi antar variabel, di sini penulis menemukan bahwa ada lintas struktural antara harga kepada nilai pelanggan yaitu 0,51 dengan T value 3,28 dengan tingkat kriteria 1,96 itu signifikan. Begitu pula dengan nilai merek nilai pelanggan 0,34 dengan T value-nya dengan nilai itunya 2,28 dan kriterianya adalah 1,96 berarti signifikan. Kemudian kualitas pelayanan terhadap nilai pelanggan yaitu 0,02, kemudian T itunya itu 0,06 dengan T tabelnya 1,96 ini tidak signifikan. Kemudian harga terhadap loyalitas pelanggan 0,36 dengan T value dengan T hitungnya 3,10 dan tingkat T tabelnya itu 1,96 berarti signifikan. Kemudian bagaimana merek terhadap loyalitas pelanggan, koefisiennya itu 0,01, T value-nya 0,06 berarti posisinya adalah di bawah 1,96 tidak signifikan. Kemudian bagaimana kualitas terhadap loyalitas pelanggan, T hitungnya itu 2,70 dan T tabelnya itu 1,96 berarti berada di atas 1,96 signifikan. Kemudian bagaimana nilai pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, koefisien jarumnya itu 2,01 dengan T value-nya itu 6,09 dengan T tabelnya itu 1,96 berarti mempunyai signifikan nilainya di atas 1,96. Kemudian hasil hipotesis dari keseluruhannya mulai dari H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, dan H9. Bagaimana di sini penulis melihat bahwa semuanya mempunyai nilai T hitung yang berpengaruh dan signifikan secara keseluruhan. Kemudian bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap loyalitas pelanggan? Loyalitas pelanggan, harga terhadap loyalitas pelanggan, bagaimana angkanya itu terlihat bahwa pengaruh langsungnya itu terhadap loyalitas pelanggan 0,51 pada dikali 100 dengan 26,2%. Kemudian secara tidak langsung melalui nilai pelanggan 0,51 dikali 2,01 dikali 100% sama dengan 102,3%. Kemudian merek terhadap loyalitas pelanggan 0,34 dikali 100 sama dengan 11,58%. Kemudian pengaruh tidak langsungnya melalui nilai pelanggan 0,34 kali 2,01 kali 100 sama dengan 68,5%. Dan kualitas loyalitas pelanggan dengan langsung terhadap loyalitas pelanggan 0,02 dikali 100 sama dengan 0,04%. Pengaruh tidak langsung melalui nilai pelanggan 0,02 kali 2,01 kali 100 sama dengan 4,02%. Dan kesimpulannya
seluruh variabel merupakan full mediating. Secara kesimpulan, secara parsial variabel harga yang paling dominan adalah pada dimensi penghargaan, kualitas. Kemudian paling dominan adalah dimensi modern dan variabel nilai dagang. Jadi dalam variabel harga ini ada dimensi yang mempunyai satu dominasi, bahwa dimensi nilai modern dan nilai dagang ini yang memang masih dimiliki dan nilai tinggi sekali, bahwa harga-harga yang mungkin nilai rendah itu masih disukai oleh pelanggan. Kemudian dengan demikian fakta hasil penelitian berhasil membuktikan bahwa harga nilai dagang, kualitas dan nilai dagang secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelanggan perusahaan penjual beras di 3 wilayah, Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa variabel nilai dagang pada penelitian ini bukan merupakan variabel full mediating, merupakan variabel full mediating pada pengaruh harga merek dagang dan kualitas terhadap kualitas pelanggan. Sarannya bagaimana penulis lebih meningkatkan sarannya untuk penelitian ini, bagaimana meningkatkan pertimbangan harga beras terbukti dalam kesimpulan penelitian bahwa harga sangat mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap nilai pelanggan maupun kualitas pelanggan. Untuk meningkatkan kualitas bisa dengan cara antara lain meningkatkan dimensi-dimensi yang ada pada kualitas, antara lain bagaimana keterjangkauan harga pada level yang memang dimiliki oleh kemampuan konsumen, kesesuaian harga dengan manfaat, kesesuaian harga dengan fasilitas, dan kesesuaian harga dengan jarak. Demikianlah presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan tulisan dan juga kesalahan penyampaian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya dalam penyampaian presentasi ini. Selamat siang, Prof.